warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Rian Wilyong, masih di channel yang sama, kemudian di kegiatan yang sama, yaitu ziarah ke makam para waliullah, para penyebar Islam, syiar Islam di Nusantara. Nah, seperti diceritakan video sebelumnya bahwa kemarin kita berada di Kabupaten Majalengka dan tepatnya di Sunan Wanapri. Nah, hari ini tepatnya di kota ataupun kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang, letaknya di Kecamatan Sagalaherang di Blok Nangkaberit. Nah, hari ini saya sudah singgah di sini. Kebetulan video sebelumnya saya juga pernah menceritakan bahwa saya akan menuju perjalanan ke Sagalaherang. Siapa yang kita ziarahi hari ini, yaitu putra daripada Sunan Wanapri, yaitu Eyang Arya Wangsa Goparana. Nah, siapa beliau? Nah, hari ini, malam ini ya, tepatnya pukul 8 ataupun pukul 20, saya sudah berada di pintu gerbang makam daripada Eyang Wangsa Goparana. Eyang Wangsa Goparana ini merupakan anak daripada Sunan Wanapri, cucu daripada Prabu Pucuk Umum, yang merupakan cicit daripada Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, Sunan Wanapri ini merupakan salah satu syiar Islam, penyebar Islam di daerah Jawa Barat, di sebelah barat, yaitu Sagalaherang, Subang, Cianjur, Purwakarta, juga sebagian di Sumedang dan Sukabumi. Nah, makanya kiprah beliau cukup luar biasa. Kita juga akan banyak bertanya ke juru kunci, makanya jangan lupa ikuti terus channel kami di komunitas PC Islam. Like, comment, and subscribe. Oke, yuk lanjut. Nah, ini situs Makom Kuno Raden Dalam Arya Wangsa Goparana Kramat Nangkaberit. Oke. Seperti biasa kita akan menuju makam perjalanannya. Nah, ini biasa di sekitaran makam itu biasa selalu ada pedagang, kemudian perjalanan kakinya ya nanjak turun. Tapi kalau kita lihat di sini banyak sekali pedagang ya di sekitaran makam. Mungkin ini adalah karomah daripada beliau. Nah, tadi kalau nggak salah jaraknya juga lumayan ya, jarak dari depan gerbang sampai ke makam. Nanti kita juga akan lihat di sekitaran makam karena saya juga belum pernah ke sini. Kita lihat nanti sekitaran makam. Nah, seperti biasa juga sebelah kiri kanan saya ada pedagang warung yang menjajakan biasanya kan dari minyak ataupun kopiah, makanan ringan bagi para penjara. Nah, Eyang Wangsa Goparana ini merupakan syiar Islam, dan konon katanya kerajaan Talagamanggung, yaitu kerajaan daripada Sunan Wanapri, bapak daripada beliau merupakan raja dari Talagamanggung ini. Konon katanya di Talaga beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Jadi saya juga belum tahu seperti apa kejelasannya, tapi dari situ beliau berguru kepada Sunan Gunung Jati, dan kemudian beliau melakukan perjalanan ke arah barat, ya tepatnya di sini di Subang, juga Purwakarta, Cianjur dan sebagainya. Nah, peranan beliau di Subang ini sangat besar untuk mengislamkan khususnya di Sagalaherang, terutama di Subang. Maka tak lain ketika hari ini banyak sekali penjara yang datang, terutama di bulan Mulud, kemudian bulan-bulan yang memang bulan-bulan yang sering para penjara untuk ziarah ke makam. Nah, nanti juga akan kita lihat di makam-makam di sekitaran ataupun komplek makam ada apa aja sih. Makanya kita nanti akan temui dulu juru kunci. Oke, lanjut. Nah, ternyata perjalanan juga masih jauh ya. Samping kanan saya ada sawah. Jadi ini kebetulan menjadi situs cagar budaya di Subang.
dan memang dilestarikan oleh Kabupaten Subang jadi situs dari cagar budaya. Ini jalan setapak memang nggak ada lewat motor ataupun lewat mobil. Samping kanan kiri saya ini sawah, kebetulan teman-teman, sawah yang hamparan yang sangat luas. Di kiri saya ada pemakaman umum ya. Jadi memang perjalanan cukup jauh, tapi saya lihat sih dari sekitaran makamnya sangat cukup bersih, cukup tertata ya. Jadi memang untuk para penziarah yang datang ke sini, saya rasa cukup nyaman dengan udara yang juga nggak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini malam hari juga nggak dingin ya, biasa saja. Jadi kalau para penziarah yang datang ke sini kayaknya nyaman sekali. Jujur, ini tempat yang menurut saya nyaman untuk ziarah walaupun tempatnya agak jauh. Oke. Nah ini pemakaman umum, teman-teman. Nah, ini ada pemakaman umum di samping kiri saya. Nah itu pemakaman umum, bisa kita lihat jadi masih. Nah, kalau teman-teman mau ke sini sebetulnya jaraknya dari Subang Purwakarta itu berbatasan ya. Ini tepatnya Sagalaherang. Kalau orang sering bilang kalau berjarak kalau sudah bilang Nangka Berit pasti ke sini. Ini bloknya blok Nangka Berit namanya. Blok Nangka Berit, Sagalaherang, Subang. Kalau yang dari arah Bandung kemudian arah Purwakarta kayaknya cukup dekat dengan Lembang ya, dekat sekali dengan Kabupaten Lembang. Dengan wilayah Lembang, jadi udaranya agak ke bawah sejuk lah gitu. Nah kalau mau ke sini tepatnya di blok Nangka Berit. Di GPS juga banyak lah, jadi teman-teman yang mau ziarah ke sini saya rasa nyaman ya. Nah Eyang Wangsa Goparan ini kalau sekilas juga banyak sejarah atau referensi yang menceritakan beliau tentang syiar Islam daripada beliau. Dan jangan lupa kalau pernah mengetahui bahwa Eyang Wangsa Goparan ini memiliki seorang putra, memiliki seorang anak yang juga bupati, yang sekarang juga makamnya diresmikan atau dijadikan situs oleh wilayahnya. Siapa beliau? Putra daripada Eyang Wangsa Goparana ini bernama Raden Arya Wiratanudatar yang ada di Cianjur. Nah, putranya juga pendiri Cianjur sekaligus bupati pertama di Kabupaten Cianjur. Jadi ini yang kita ziarah ini adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat kita juga kalau dengar daripada sejarah orang yang harus kita kagumi. Nah ini teman-teman, nah ini Balai Pengelolaan Purbakala Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Arya Wangsa Goparana. Nah ini kebetulan kita sudah berada di depan pintu makam dan nanti kita akan cari tahu sejarah yang lebih detail dengan juru kunci. Mudah-mudahan juru kuncinya juga mau untuk menjelaskan dan kita semua mendapatkan informasi yang lebih luas tentang beliau. Kita juga sudah sampai, teman-teman, sudah mau sampai. Kebetulan makamnya ada di sebelah kiri saya.
melintas peci hitam. Nah, sekarang saya sudah berada di depan makam beliau. Nah, ini tempatnya di Pugar pada tanggal 22 Jumadil Saniyah 1404 Hijriah, 25 Maret 1984. Artinya dibangun di sini, itu tempatnya di 1984. Kebetulan beliau itu juga diresmikan pada tanggal 26 Syaban 1404 atau 1984. Nah, bangunan ini bukan ditemukan, tapi bangunan ini dibuat di tahun 1984. Setelah kita tawasul, nanti kita akan lanjutkan tahun berapa beliau singgah ke Sagala Herang. Nah, kita masuk dulu, oke? Situs Raden Arya Wangsa Goparana, atau lebih dikenal dengan situs Nangka Berit, adalah salah satu saksi sejarah tentang asal mula tersebarnya agama Islam di Subang. Mungkin sudah banyak orang yang menulis tentangnya, sudah banyak media yang menayangkan baik media online maupun media massa, sudah banyak buku-buku yang dibuat dan diterbitkan. Ya, Nangka Berit adalah bukti dari saksi sejarah lokal yang pernah ada, tentang seorang yang telah diangkat waliullah dengan keutamaan-keutamaan akhlak dan juga sepak terjangnya yang memegang peranan penting dalam menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya di Subang. Seperti halnya sejarah budaya di Indonesia, tentang fenomena situs-situs sejarah dan penziarahan yang telah dilakukan oleh pelaku peziarah, bahkan dari berbagai agama. Terkadang kita mendengar kontroversi tentang arti ziarah itu sendiri. Ada beberapa yang bersikap fanatisme, tapi lepas dari itu semua berpulang pada niat dan tujuan masing-masing individu. Yang jelas, jika dilihat dari segi budaya dalam Islam itu sendiri, tradisi berziarah kubur ini telah berlangsung sejak generasi para sahabat. Dan mendoakan para ulama serta ikut menghantarkan doa kita di samping makom para ulama atau para wali dengan tujuan doa kita segera terkabul adalah ajaran Islami. Di Indonesia, banyak fenomena peziarah dan tempat-tempat situs-situs sejarah yang dijadikan ajang kunjungan para peziarah baik dari ahli sejarah maupun dari golongan-golongan lainnya yang mempunyai maksud dan kepentingan beragam. Tapi terlepas dari semua itu, dalam pandangan sejarah mereka adalah warga negara yang secara tidak langsung ikut memelihara dan melestarikan sejarah. Dan bukankah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang peduli dengan sejarahnya? Nah, marilah kita satukan keragaman tujuan dan bermuara satu visi, yaitu melestarikan sejarah. Seperti juga kami, berangkat dari kepedulian, ketertarikan kami tentang seni dan budaya, dan satu hal yang tidak bisa kami ungkapkan tentang titik awal perjalanan kami hingga tiba di tempat situs sejarah lokal Subang ini. Dengan background kami adalah manusia biasa, sekumpulan anak-anak muda dan tidak mempunyai basic pendidikan yang spesifik. Kami bukan ahli sejarah, bukan ahli seni budaya, kami juga bukan seseorang yang berkompeten langsung untuk peduli pada sejarah. Kami melakukan perjalanan ziarah di beberapa tempat dengan suatu ketertarikan tentang sejarah Islam. Lantas dari awal yang sederhana itu, dibekali sedikit bakat keingintahuan, kami yang akhirnya berlanjut pada pengamatan, pencarian informasi lewat obrolan langsung baik dengan para peziarah, penduduk setempat, para tokoh daerah yang kami jumpai hingga pencarian informasi ke sosial media dan buku-buku yang mendukung. Eyang Wangsa Goparana, awalnya, seperti juga beberapa orang anak muda yang iseng kami tanya-tanya, dahulu sekali kami hanya mengenalnya, Goparana, adalah nama gedung dan tempat di kota Subang. Penyebaran informasi baku yang entah kurang penyampaiannya dalam pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah terutama tentang sejarah lokal atau kekurang pedulian, kurangnya animo kita kepada sejarah lokal, daerah kita yang membuat seolah merasa asing pada sejarah yang justeru adalah cikal bakal langsung dari keberadaan kita di tanah lahir dan tempat pijak kita. Sebenarnya bukan maksud hendak mencari kambing hitam atau siapa yang salah dalam hal ini. Tapi dari sinilah diharapkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk nyaliksik, mengguar diri kita sendiri, dengan mengguar sejarah yang paling dekat dengan kita. Sejarah lokal daerah bukan tugas pemerintah lagi, bukan tugas perseorangan atau lembaga yang berkompeten lagi. Hilangkan paradigma seperti itu yang juga sempat saya dengar langsung dari seorang sesepuh. Mengulas sejarah seperti ini bukan tugas kamu. Sudah ada pemerintah yang mengurusnya. Tidak perlu kamu, tidak perlu repot-repot ikut campur ingin menuliskan dan menggali-gali sejarah. Untuk apa? Kamu belum mumpuni untuk itu.
Ziarahmu belum cukup. Larangan telak yang membuat kami merenung plus sedih. Di lain sisi, kedekatan yang berhubungan dengan kegiatan ziarah yang sering kerap kami lakukan menjadi tolok ukur dan itu dikaitkan dengan perjalanan magis layaknya para peziarah pada umumnya. Sedangkan kami tidak berafiliasi pada tujuan mistis. Seperti juga peziarah lain yang datang dengan beragam misi atau maksud, perjalanan kami mengunjungi situs-situs sejarah juga tak lepas dari misi. Ada banyak manfaat yang didapat. Bisa bersilaturahim dengan sesama, ikut memanjatkan doa di tempat para aulia dan mendoakan juga. Berawal dari situlah kemudian tumbuh rasa sayang, rasa peduli dan keinginan untuk mengenali dan menggali cerita tentang siapa Eyang Goparana dan peranan pentingnya yang begitu berjasa pada pertumbuhan dan perkembangan agama Islam khususnya di Subang. Kami ingin menyampaikan, dengan sebuah konten ini, sependek pengetahuan dengan gaya penceritaan kami meski teramat sederhana tentang Eyang Goparana. Ada bukti sejarah di Nangka Beorit, saksi tentang keberadaan beliau dan cerita dari mulut ke mulut tentang peranan besarnya. Keindahan, kemegahan dan keunikan peninggalan bersejarah merupakan bukti nyata betapa tingginya budaya bangsa kita dan merupakan kebanggaan tersendiri. Peninggalan sejarah dilindungi oleh undang-undang dan kita sebagai anggota masyarakat wajib ikut memeliharanya dan melestarikannya hingga bisa terus dikenang sampai ke anak cucu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa dzurriyyati wa barik khususan Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hasan Husain radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barusan kita sudah selesai tawasul, kemudian berdoa. Nah, tadi juga saya sudah ngobrol-ngobrol dengan juru kunci. Kebetulan juga beliau tidak mau di video. Saya tidak mau ngobrol di video. Tapi beliau juga sudah menceritakan ke kami bahwa ini ditemukan tadi sudah jelas ya di dalam tulisan di Pugar dan sebagainya, tahunnya juga sudah ada. Tapi kebetulan singgahnya Eyang Wangsa Goparana menurut catatan sejarah, menurut referensi sejarah itu dimulai sejak beliau berguru di Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau berjalan ke arah barat, yaitu tepatnya di Sagalaherang, Subang. Nah, itu tepatnya di tahun 1530. Nah, ini adalah merupakan bangunan sejak tahun 1530. Bukan bangunan, maaf. Wilayah ini di tahun 1530 mungkin ya. Berarti kalau dibilang ratusan mungkin sampai 500 tahun yang lalu. Nah, ini seperti pohon yang ada di samping saya juga, ini pohonnya sudah sangat tua, besar, kemudian rindang sekali. Ini kalau orang bilang pohonnya pohon apa bro? Beringin. Oh, caringin, betul. Nah, ini pohon beringin, caringin, beringin. Oh gitu ya. Beringin. Nah, ini kebetulan kita akan jalan-jalan di samping makam. Ini ada tempatnya pemakaman umum ya. Nah, ini tempat kita berwudu. Nah, di sini masjid. Masjid kalau orang datang singgah ke sini bisa di masjid, kemudian sholat. Nah, setelah itu baru kita bisa bertawasul. Nah, ini kita tempat berwudu, terus turun tangga ini. Turun tangga. Katanya sih ada sumur yang dikeramatkan mungkin ya. Sumur yang dikeramatkan dan digunakan untuk berwudu. Dan ini jalan menuju sumur, waduh, luar biasa nih. Kita kalau nggak pakai tangga ini repot ini, sangat curam sekali, teman-teman. Kita mau menuju sumur tadi, ini sangat curam sekali, dan kita berada di tengah-tengah lubang ini, tengah-tengah hutan. Ini cukup curam sekali jalannya. Nah, bagi para pejalan ini sudah disediakan tempat ini ya, tempat pegangan untuk kita nanti turun ke bawah.
menuju sumur ataupun tempat berwudu. Nah ini tempat berwudunya teman-teman. Ini kebetulan ini ya. Nah ini tempat berwudunya teman-teman. Oh iya, di sini. Nah, ini tempat berwudunya teman-teman. Oh biasa. Nah ini teman-teman sumurnya. Ini menurut para pengurus makam ini merupakan sumur peninggalan, ini sumur tua, kemudian bisa dianggap menjadi sumur yang dikeramatkan. Ya mudah-mudahan sumur yang berkaromah. Ini airnya nanti kalau berwudu teman-teman kesini berwudu di bawah, jadi dari atas makam menuju ke bawah itu ada semacam tempat kita berwudu. Nah di sini ini sumurnya di bawah. Memang naik tangga ya cukup lumayan lah. Ya kita berwudu aja. Nah, ini teman-teman, kita bawa air dari sumur. Ya minimal buat wudu lah, buat minum. Kalau wudu segini nggak cukup. Buat minum lah. Karoma ya. Karoma bahasa Jepang ya, Pak? Nah, tadi kita sudah dari sumur ya. Sumur itu peninggalan daripada eyang. Bisa dibilang kalau di sini sering dipanggilnya eyang. Jadi Eyang Arya Wangsa Goparana. Nah, sekilas kita sudah bercerita tentang Eyang Wangsa Goparana, kemudian yang di sekitar makam ini luasnya kurang lebih kalau 1 hektar mungkin deh ya. Mungkin ya 1 hektar ini luasnya, kemudian ada pemakaman umum dan kita berjalan dari tadi arah depan dari arah parkiran ke sini mungkin sekitar kurang lebih 300 sampai 400 meter. Memang cukup. Tapi kalau ke bawahnya curamnya ini sekitar 90 derajat mungkin. Ya, lumayan sih curam, sangat curam sekali. Nah, oke teman-teman, bahwa apapun itu bentuknya, seperti apapun perjalanan kami hanya menghimbau bahwa tetap jaga akidah kita, jaga keimanan kita untuk tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan hari ini kita akan lanjutkan ke Cianjur. Kalau cuacanya mendukung, tepatnya di Cikundul. Siapa yang akan kita singgahi ya, kita sampai sana. Kebetulan beliau merupakan putra daripada Eyang Wangsa Goparana. Nah, sekarang berada di Cianjur, sama tempat ziarah, kemudian tempat para peziarah yang datang ke Cianjur sana. Nah, siapa yang akan kita datangi nanti ke Cianjur? Ya tentu nanti di sana kita akan cerita. Nah, perjalanan kita mudah-mudahan tidak ada halangan, cuacanya juga mendukung. Oke, lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes.